Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone XS Max dengan kasus tampilan iPhone tidak tersedia. Biasanya kasus seperti ini terjadi karena pengguna dari iPhone ini lupa kode sandi kunci layarnya. Kita akan coba untuk mengatasi kasus ini. Dan untuk iPhone XS sampai dengan iPhone yang terbaru yaitu iPhone 15 yang mendapatkan update iOS 17 bisa direset tanpa menggunakan komputer dengan syarat iPhone terhubung ke jaringan internet. Karena iPhone yang sudah terinstall iOS 17 yang mengalami kasus iPhone tidak tersedia, di pojok kanan bawah layarnya ada menu lupa kode sandi. Kita bisa gunakan menu ini untuk mereset ulang iPhone tersebut. Langsung kita pilih mulai pengaturan ulang iPhone, kemudian kita masukkan kata sandi ID Apple-nya atau password iCloud-nya. Jadi metode ini hanya berguna bagi teman-teman yang masih ingat password iCloud-nya. Silahkan masukkan passwordnya, kemudian kita klik selesai dan kita tunggu sampai iPhone ini terreset. Dan tentu saja iPhone harus terhubung ke jaringan internet. Kebetulan di sini sudah aktif untuk sinyal datanya. Di pojok kanan atas layar iPhone ini bisa kita lihat terbaca sinyal 4G. Jika tidak ada masalah dengan paketan internetnya, maka seharusnya iPhone ini sudah terreset. Tapi tampaknya loadingnya lumayan lama, mungkin kartu yang terpasang pada iPhone ini paketan datanya habis, tidak ada kuota internetnya. Kita coba untuk ganti kartu SIM terlebih dahulu. Coba kita cek dulu kartu apa yang terpasang di iPhone ini dan ternyata waduh, kartu smartfren. Waduh, tanda-tanda ini. Jangan-jangan iPhone ini terblokir IMEI-nya. Kita coba untuk gunakan kartu GSM ya. Kita pakai kartu SIM Telkomsel. Apakah muncul sinyalnya atau tidak? Dan ternyata memang betul-betul terblokir IMEI-nya. Karena setelah kita pasang kartu Telkomsel tidak muncul sinyalnya. Jadi iPhone ini hanya bisa menggunakan kartu smartfren, sementara paketan data di kartu smartfren-nya habis. Bagi teman-teman yang menggunakan metode ini, jika pada kartu SIM-nya ada paketan datanya, seharusnya iPhone sudah bisa terreset. Tapi karena di sini kartu SIM tidak ada paketan datanya, kemudian kita gunakan kartu SIM yang ada paketan datanya ternyata kartu Telkomsel dan kartu Telkomselnya tidak bisa terbaca oleh iPhone ini karena IMEI pada iPhone ini terblokir, tidak bisa menggunakan kartu SIM selain smartphone, maka kita putuskan untuk melakukan flashing dengan komputer saja. Pada akhirnya kita siapkan kabel data, langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer. Kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan aplikasi dan juga firmware flashnya. Sudah kita siapkan dua file, yang pertama tentu saja adalah aplikasi flashnya. Kita menggunakan aplikasi TriuTool, langsung aja kita install aplikasi ini. Kita double klik dulu file TriuTool installernya. Kemudian setelah muncul tampilan installernya, bisa kita lanjutkan install aplikasi TriuTool ini. Centang di bagian I agree, kemudian kita klik install dan kita tunggu sampai proses installnya selesai. Untuk download aplikasi TriuTool, linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Kemudian setelah aplikasi TriuTool-nya terinstall akan muncul tampilan seperti ini dan muncul shortcut di desktop PC kita. Langsung aja kita pilih launch dan aplikasi TriuTool akan berjalan. Dan di sini aku menggunakan aplikasi TriuTool versi yang paling baru, bisa kita gunakan untuk Windows 64 bit ataupun 32 bit. Selanjutnya kita posisikan dulu di pojok kiri atas dari layar monitor kita. Kemudian kita siapkan juga firmware untuk flash iPhone XS Max-nya. Jadi firmware-nya ini aku download terpisah dari website ipsw.mi. Link downloadnya sudah aku taruh juga di bawah video ini pada kolom deskripsi. Kemudian kita hubungkan iPhone ke komputer dalam posisi recovery mode. Caranya bagaimana? Sekarang kita posisikan dulu seperti ini. Jadi kita hubungkan dulu iPhone ke komputer menggunakan kabel data. Kemudian kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas, volume bawah,
dan tombol power, tekan tahan yang lama tombol powernya sampai iPhone masuk ke recovery mode. Oke, kita akan coba untuk praktekan sekarang. Kita gunakan jempol di tangan kiri kita, tekan volume atas, kemudian tekan volume bawah, kemudian tekan tombol power, tekan dan tahan sampai muncul tampilan geser matikan seperti ini. Tetap kita tekan dan tahan, jangan kita lepaskan menekan tombol powernya sebelum iPhone masuk ke recovery mode. iPhone sekarang sudah mati, kita tunggu sampai iPhone menyala di logo Apple, tetap tahan tombol powernya. Kemudian ketika iPhone sudah masuk ke recovery mode, bisa kita lepaskan menekan tombol powernya. Sekarang iPhone sudah berada di recovery mode dan sudah terbaca oleh aplikasi TriUtool-nya. Pada notifikasi connection reminder ini kita klik OK saja dan perhatikan iPhone sudah terbaca sebagai recovery mode. Kemudian kita pilih aja menu Go Flash dan kita akan diarahkan ke halaman flashing firmware pada aplikasi TriUtool, dan di sini tersedia beberapa firmware yang support untuk iPhone XS Max, tetapi kita tidak akan mendownload dari aplikasi TriUtool karena kita sudah mendownload firmware-nya secara terpisah, jadi tidak perlu kita download lagi dari aplikasi TriUtool. Langsung aja kita pilih select local firmware, kemudian kita klik menu import di sebelah kanannya dan kita arahkan ke folder di mana kita menyimpan firmware iPhone-nya. Kebetulan aku letakkan di desktop, kemudian di folder bahan, dan inilah firmware yang sudah kita download secara terpisah. Kita pilih kemudian klik open sampai muncul keterangan imported seperti ini. Untuk mengatasi lupa kunci layar dan iPhone tidak tersedia, di bagian bawah TriUtool-nya kita pilih opsi yang Quick Flash Mode. Selanjutnya kita bisa pilih menu flash di sebelah kanan bawah, kemudian muncul notifikasi Easy Flash Reminder, dan di sini kita centang juga di bagian opsi untuk memperbaiki kesehatan baterai. Apabila muncul notifikasi servis pada iPhone-nya, maka bisa kita perbaiki dengan mencentang opsi ini. Kemudian klik menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing-nya selesai. Untuk durasi flashing kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Jadi tetap kita jaga agar iPhone tetap terhubung ke komputer. Jangan sampai terputus koneksinya. Bagaimana jika gagal proses flashingnya? Silahkan teman-teman ulangi lagi. Biasanya ada di 19%, kemudian di 22%, kemudian kadang juga di 60%. Mungkin akan mengalami gagal. Bisa teman-teman ulang lagi sampai berhasil. Jika sudah diulang berkali-kali tetap gagal, silahkan ganti kabel datanya. Ketika kabel data sudah kita ganti, flashing sudah kita ulangi berkali-kali tetap saja gagal, silahkan coba ulangi flash dengan mode DFU, bukan recovery mode. Jadi teman-teman masuk ke DFU mode. Untuk caranya silahkan cek di YouTube atau di Google, sudah banyak. Jika sudah kita ganti kabel data, kita flash berkali-kali tetap gagal, baik itu recovery mode ataupun DFU mode, silahkan flash menggunakan aplikasi iTunes. Jika masih gagal, silahkan teman-teman cek kesehatan hardware-nya. Karena sebagian besar kasus gagal flashing pada iPhone akan berujung pada kerusakan hardware. Jadi memang paling aman ketika mengatasi kasus lupa kunci layar pada iPhone yang sudah terinstall iOS 17 adalah dengan memanfaatkan fitur lupa kode sandi, kemudian masukkan password iCloud-nya, dan iPhone akan otomatis reset. Dengan catatan iPhone terhubung ke jaringan internet via data seluler. Oke, sekarang proses flashingnya sudah selesai dengan keterangan congratulations. The clean flash and fixing of the battery health issue have been successful. Maka iPhone juga akan otomatis restart. Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai. Karena selanjutnya iPhone ini membutuhkan beberapa menit untuk proses loading dari logo Apple sampai ke tampilan Hello Screen. Pada tahap ini yang perlu kita khawatirkan adalah Apple ID-nya. Jangan sampai lupa email dan juga kata sandi Apple ID-nya atau iCloud-nya. Maka sebelum melakukan flashing seharusnya kita pastikan dulu dengan meloginkan Apple ID pada website iCloud.com.
Oke, sekarang sudah saatnya kita setup iPhone ini. Tadi sudah masuk ke tampilan Hello Screen, kita swipe up untuk mengaktifkan, kemudian kita pilih bahasa dan wilayah. Kita tunggu sebentar, kemudian kita lanjutkan setupnya. Dan di sini kita membutuhkan jaringan internet untuk mengaktifasi iPhone ini. Bisa kita gunakan data seluler ataupun WiFi, tapi karena iPhone ini sinyalnya terblokir menggunakan kartu GSM dan kartu smartphone-nya nggak ada paketan data, maka kita gunakan WiFi saja. Kemudian di sini kita verifikasi dulu untuk Apple ID-nya. Masukkan email dan kata sandi, kemudian klik berikutnya, dan kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu. Jika kita lupa ID dan juga password iCloud-nya bagaimana? Maka iPhone tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu, hanya sampai di tampilan login Apple ID tadi. Jika memang betul-betul lupa iCloud-nya untuk iPhone X sampai dengan iPhone 15, dari iOS 15 sampai dengan iOS 16.6.1 masih bisa di bypass. Tapi untuk iOS 17 masih belum bisa di bypass. Jadi pastikan untuk Apple ID-nya tidak lupa. Dan ini adalah iPhone XS Max sudah berhasil kita flash ulang untuk mengatasi kasus iPhone tidak tersedia. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.